wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Ardila Miraya Niazet. Saya Azwa Safa Kamila. Saya Martiana Hardianti. Di sini kami ingin membuat video pembelajaran mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis dengan judul Penerapan Fungsi Linier. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang sederhana berbentuk linier. Dalam video ini akan menyajikan beberapa penerapan ekonomi bisnis yang berbentuk fungsi linier. Penerapan ekonomi yang pertama adalah dalam ekonomi makro, yaitu dengan memperkenalkan fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, dan pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar serta pengaruh subsidi. Baik, materi pertama yaitu materi tentang permintaan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu permintaan dan contoh soal permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan variabel harga serta variabel lain yang mempengaruhinya. Pada suatu periode tertentu, variabel tersebut antara lain harga produk itu sendiri, pendapatan konsumen, harga produk yang diharapkan pada periode mendatang, harga produk lain yang saling berhubungan dengan selera konsumen. Bentuk umum fungsi penawaran yaitu Q sama dengan A min BP. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal dari materi permintaan tadi adalah contoh soalnya yaitu suatu produk jika harganya Rp100 akan terjual 10 unit dan bila harganya turun menjadi Rp75 akan terjual 20 unit. Tentukanlah fungsi permintaannya dan gambarkan grafiknya. Penyelesaiannya yaitu diketahui Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1. Q dikurang 10 per P dikurang 100 sama dengan 20 dikurang 10 per 75 dikurang 100. Q dikurang 10 sama dengan 10 per min 25 P dikurang 100. Q dikurang 10 sama dengan 40 dikurang 2 per 5 P. Q sama dengan 50 dikurang 2 per 5 P atau Q sama dengan 50 dikurang 0,4 P atau Q plus 2 per 5 P dikurang 50 sama dengan 10. Kurva permintaannya yaitu Q sama dengan 50 dikurang 0,4 ini ditunjukkan oleh gambar di samping. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produk dan variabel harga dan variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Variabel tersebut antara lain harga produk tersebut, tingkat teknologi yang tersedia, harga dari faktor produksi atau disebut input yang digunakan, harga produk lain yang berhubungan dalam produksi, harapan produsen terhadap produk tersebut di masa mendatang. Suatu produk adalah 500, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 60 unit. Bila harganya meningkat menjadi 700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 100 unit. Tunjukkanlah fungsi penawarannya dan gambarkan dalam satu diagram. Penyelesaian diketahui P1 sama dengan 500, P2 sama dengan 700, Q1 sama dengan 60, Q2 sama dengan 100. Q kurang Q1 pangkat P kurang P2 sama dengan Q2 kurang Q1 pangkat P2 kurang P1. Q kurang 60 dipangkat P kurang 500 sama dengan 100 kurang 60 pangkat 700 kurang 500.
Q dikurang 60 sama dengan 40 pangkat 200 atau P kurang 500. Q dikurang 60 sama dengan min 100 tambah 1 pangkat 5 P. Q sama dengan min 40 tambah O2P atau Q dikurang Q min 1/5 P tambah 40 sama dengan O. Nah, kurva penawaran linear. Mana keseimbangan pasar ini dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan pasar satu produk dan keseimbangan pasar dua. Keseimbangan pasar satu produk terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu harga tingkat tertentu. Pada titik ini, harga pasar stabil karena tidak ada kelebihan permintaan maupun kelebihan penawaran. Yang kedua, keseimbangan pasar dua produk. Pada pasar dua produk, keseimbangan ini ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran dua barang yang saling berhubungan. Jumlah yang diminta dan ditawarkan pada tiap produk dipengaruhi oleh dua variabel bebas, yaitu harga produk itu sendiri dan harga produk lain yang berkaitan, bisa substitusi dan komplementer. Kemudian selanjutnya ada contoh soal, yaitu diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran suatu barang sebagai berikut. QD sama dengan 50 dikurang P, US sama dengan min 10 ditambah P. Kemudian, carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar. Lalu, gambarkan harga dan jumlah keseimbangan pasar tersebut dalam suatu grafik. Cara penyelesaiannya adalah yang A, yaitu mencari keseimbangan pasar secara aljabar, yaitu syarat keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Lalu kita masukkan 50 dikurang P sama dengan min 10 ditambah P. Kemudian 50 ditambah 10 sama dengan P ditambah P. 50 ditambah 10, 60. P ditambah P sama dengan 2P. P sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Jadi keseimbangannya adalah 30. Selanjutnya kita masukkan nilai P ke dalam salah satu fungsi, di mana QD sama dengan 50 dikurang 30 sama dengan 20, maka jumlah keseimbangannya adalah 20. Kemudian yang D, yaitu menggambarkan keseimbangan pasar, di mana titik-titik dari fungsi permintaan QD sama dengan 50 dikurang P. Jika P sama dengan 0, Q sama dengan 50, maka titik 50 sama 0. Jika Q sama dengan 0, maka 50 dikurang P sama dengan 0, P-nya 50, jadi titiknya adalah 0,50. Titik-titik dari fungsi penawaran, QS sama dengan min 10 ditambah P. Jika Q sama dengan 0, min 10 ditambah P sama dengan 0, maka titiknya menjadi 0,10. Nah, titik keseimbangan pasar terjadi pada 20,30. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar adalah subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang, yang menyebabkan harga jual barang tersebut akan menjadi jauh lebih rendah jika produk dikenakan subsidi S per unit. Maka akan terjadi penurunan harga produk sehingga keseimbangan pasar atas produk tersebut juga akan bergeser jika sebelum pajak. Persamaan penawarannya adalah P sama dengan A plus BQ. Maka sesudah pajak ia akan menjadi Q. P sama dengan A plus BQ dikurang S. Contoh soalnya adalah permintaan akan suatu komoditas dicerminkan oleh QD sama dengan 12 dikurang 2P. Sedangkan penawarannya QS sama dengan min 4 plus 2P. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2 setiap unit barang A. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah dan harga keseimbangan sebelum subsidi B? Berapakah jumlah dan harga keseimbangan sesudah subsidi C? Dan berapakah bagian dari subsidi untuk konsumen dan produsen D? Yang terakhir adalah, berapa subsidi yang diberikan pemerintah? Pertanyaan terakhir adalah, berapa subsidi yang diberikan pemerintah? Baik, untuk jawaban dari pertanyaan A, B, dan C adalah
Dalam soal ini, kita memiliki fungsi permintaan dan penawaran. Untuk menemukan keseimbangan sebelum subsidi, kedua fungsi disamakan sehingga diperoleh 12 min 2P sama dengan min 4 plus 2P. Hasil penyelesaian persamaan ini adalah Q sama dengan 12 min 2P sama dengan 12 min 8. Dan ketika angka ini dimasukkan ke fungsi permintaan, didapat jumlah keseimbangan. Titik sebelum subsidi berada pada 4,4. Ketika pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2 untuk setiap unit barang, fungsi penawaran bergeser ke bawah sebesar 2. Fungsi penawaran yang semula berubah, sementara itu fungsi permintaan tetap. Keseimbangan baru setelah subsidi diperoleh dengan menyamakan kedua fungsi harga tersebut, yaitu min setengah Q plus 6 sama dengan setengah Q. Sehingga diperolehlah. Ketika jumlah ini dimasukkan ke fungsi penawaran baru, harga setelah subsidi menjadi, artinya subsidi menurunkan harga yang dibayar konsumen dari 4 menjadi 3 dan meningkatkan jumlah barang yang diperdagangkan dari 4 unit menjadi 6 unit. Selanjutnya, kita hitung bagaimana subsidi berbagi antara konsumen dan produsen. Bagian subsidi yang diterima konsumen dihitung dari selisih harga sebelum dan sesudah subsidi, yaitu SK sama dengan 4 min 3 sama dengan Rp1 per unit. Dengan jumlah barang 6 unit, konsumen menikmati total subsidi sebesar Rp6. Produsen mendapatkan besarnya dihitung dengan rumus SP sama dengan S min SK sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan Rp1 per unit, sehingga produsen juga menerima total Rp6. Ini menunjukkan bahwa beban subsidi terbagi rata antara keduanya. Masing-masing memperoleh 50% dari subsidi yang telah diberikan pemerintah. Terakhir, total subsidi yang dikeluarkan pemerintah dapat dihitung dengan rumus S sama dengan S dikali QC, yaitu 2 dikalikan 6 sehingga total subsidi adalah Rp12. Ini menunjukkan berapa besar biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk menurunkan harga dan meningkatkan jumlah barang di pasar, sekaligus memberi gambaran jelas bagaimana subsidi mempengaruhi struktur keseimbangan pasar. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jika suatu produk dikenakan pajak atau diskriminasi per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Pengenaan pajak sebesar atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dan penggal yang lebih besar pada sumber harga. Dalam contoh soal, contohnya fungsi permintaan suatu produk digunakan oleh PD sama dengan 15 kurang Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 0,5 Q tambah 3. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp3 per unit. A. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak? B. Berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? C. Berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen? D. Gambarkan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan setelah pajak dalam satu diagram. Jawabannya penyelesaian. Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 15 kurang Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 0,5 Q tambah 3. Syarat keseimbangan pasar adalah PD sama dengan PS, maka 15 kurang Q sama dengan 0,5 Q tambah 3 min Q kurang 0,5 Q sama dengan 3 kurang 15 min 1,5 Q sama dengan min 12. Q sama dengan min 12 pangkat min 1,5 sama dengan 8. Untuk memperoleh nilai P, substitusi nilai Q sama dengan 8 ke dalam persamaan PD sama dengan 15 kurang Q, sehingga nilainya adalah P sama dengan 15 kurang 8 sama dengan 7.
Jadi jumlah dan harga keseimbangan pasar sebelum kena pajak S8,7. Keseimbangan setelah kena pajak adalah permintaan setelah pajak PD sama dengan 15 kurang Q. Penawaran setelah pajak PSK sama dengan P kali 5 Q tambah 3 tambah 3 sama dengan P tambah 5 Q tambah 6. Jika PD sama dengan PST, maka 15 kurang Q sama dengan E kali 5 Q tambah 6. Min 1,5 Q sama dengan min 9 Q sama dengan 6. Substitusikan nilai Q, maka P sama dengan 15 kurang 6 sama dengan 9. Jadi keseimbangan pasar setelah kena pajak T kurang 6,9. Penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah T sama dengan kutub T sama T sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18. Bersama beban pajak yang ditanggung oleh konsumen TC sama dengan 9 kurang 7 dikali 6 sama dengan 12. Bersama beban pajak yang ditanggung oleh produsen CP sama dengan 18 kurang 12 sama dengan 6 atau 7 kurang 6 kali 6 sama dengan 6. Gambar keseimbangan kurva. Demikian penjelasan dari kelompok 7 mengenai penerapan fungsi linier dalam matematika ekonomi bisnis. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat membantu kalian memahami bagaimana fungsi linier. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.